Shalom saudara. Shalom. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Setiap waktu Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita muliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Atas bumi dan di dalam samudra.
atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, dalam rahmat-Mu barukan lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan lebih lagi. Sebab kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Dia Allah yang berjanji dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup mengenapi setiap janjinya, setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau menyatakan segala kasih-Nya, kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan
tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, betapa dalam kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan, Kau menyatakan firman-Mu, Kau menyatakan rema Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu Tuhan boleh tertanam Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Dan Tuhan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan Kau yang menjamah Tuhan akan setiap kami, dan juga Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Sebelumnya saya mau ucapin selamat tahun baru dulu, karena ini kan kebaktian pertama di tahun ini ya saudara ya. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki rencana dalam kehidupan kita. Ada saudara yang gak punya rencana untuk tahun ini? Gak ada, pastinya semua orang punya rencana. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai the perfect plan. Kalau di bahasa Indonesia itu dibilang artinya rencana yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki rencana, dan biasanya orang-orang itu memiliki rencana dan mengajarkan orang untuk memiliki rencana semenjak dia masih kecil. Mungkin saudara yang istilahnya lahir tahun 80-an ya, pernah dengar gak sih lagu yang kayak begini? Susan, kalau gede mau jadi apa? Pernah dengar gak lagu itu? Siapa yang pernah dengar? Wah, banyak juga ya.
Di situ ngajarin apa? Orang harus memiliki rencana dalam kehidupannya, bener nggak? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi presiden. Dan kalau kita melihat firman Tuhan, ada banyak sekali firman Tuhan ini yang berbicara mengenai rencana. Dan kita mau lihat saudara, apa sih yang firman Tuhan katakan mengenai rencana? Dari kata rencana itu merupakan sesuatu yang orang itu ingin gapai dalam kehidupan dia. Benar nggak saudara? Rencana saya ingin menjadi dokter. Rencana saya ingin pergi ke negara lain untuk belajar. Rencana saya ingin bekerja di negara lain. Rencana saya ingin naik jabatan. Banyak sekali rencana yang orang itu miliki dalam kehidupan dia. Nah, kita mau melihat saudara, ada yang namanya rencana Tuhan dan ada yang namanya rencana si jahat. Nah, kita mau lihat yang pertama di Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Di sini mau menyatakan gak cuma manusia yang punya rencana, Tuhan punya rencana, iblis juga punya rencana. Di ayat 10 dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Tuhan Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kita bisa dilihat di sini saudara, bagaimana pencuri yaitu si jahat mempunyai rencana, yaitu tujuan dalam rencananya dia adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan memiliki rencana, dikatakan bahwa saya datang supaya mereka yaitu domba-domba itu memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu yang membedakan. Kenapa penting saudara? Karena kita nanti lebih jauh lagi kita akan membahas apa yang namanya rencana Tuhan ini. Dia bilang aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita akan lihat apa sih yang dimaksud rencana Tuhan itu ada di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Jadi Tuhan ini memiliki rencana yaitu dia datang untuk memberikan hidup dan orang itu memiliki kehidupan dalam kelimpahan. Yang pastinya di dalam Tuhan. Nah, dikatakan di sini ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini rencana Tuhan. Tadi Tuhan bilang aku datang untuk memberikan kehidupan. Dan di sini Tuhan menjelaskan Tuhan memiliki rancangan-rancangan. Rancangan sama rencana sama saudara. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita, yaitu dikatakan supaya kita ini memiliki damai sejahtera. Dan yang juga dikatakan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ini rencana Tuhan saudara. Nah, ayat 12 dibilang begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, atau mencari aku dengan segenap hati. Bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan? Firman Tuhan jelas menyatakan kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara mau tahu apa yang saya rencanakan, saudara harus bertanya kepada saya, benar nggak? Karena nggak ada saudara yang tahu, kecuali Tuhan menyingkapkannya, itu beda soal. Tetapi kalau dalam hal seperti ini, saya ini memiliki rencana, saudara mesti tanya ke saya, rencana kamu apa? Firman Tuhan jelas menyatakan di sini bagaimana Tuhan ini memiliki rencana. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan. Nah, kita melihat saudara firman Tuhan tadi di kitab Yohanes bahwa Tuhan itu adalah gembala. Dan kita mau lihat di sini bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kalau kita datang kepada Tuhan, dikatakan kalau kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Doa adalah salah satu sarana untuk kita ini bisa mengetahui akan yang namanya rencana Tuhan. Yang kedua di ayat 13, apabila kamu mencari
aku. Ini merupakan sebuah hal yang Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Makanya ada satu lagu saudara yang amat sangat sering kita nyanyikan. Lagunya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah kau Tuhan. Ini berdasarkan ayat ini, dan juga kalau saudara lihat di perjanjian lama, firman Tuhan yang pertama yang Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ini yang firman Tuhan ini nyatakan, kita bisa mengetahui rencana Tuhan ketika kita ini datang kepada Tuhan dan menanyakan kepada Dia dengan segenap hati kita. Nah, kita lanjut saudara, kita akan buka di dalam Yeremia 32 ayat 38 sampai dengan 41. Tuhan bilang tadi kan di Yeremia 29 dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Dan kita melihat rancangan Tuhan di sini dikatakan lebih jelasnya. Ini merupakan rencana dari Tuhan. Yeremia 32, 38 sampai 41. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberikan mereka suatu hati atau tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang akan datang kemudian. 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal kepada mereka. Saudara perhatikan, aku akan, ini merupakan rencana, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. 41. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan. Lanjutnya, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Ketika seseorang itu datang kepada Tuhan, firman Tuhan menyatakan tadi di ayat 13, kalau kamu datang mencari aku dengan segenap hati, maka Tuhan akan menemui. Firman Tuhan menyatakan mereka akan menjadi umatku. Dan ini merupakan hal yang kita mesti lihat saudara. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat sebuah janji yang Tuhan berikan untuk setiap orang yang mau datang kepada Dia. Firman Tuhan menyatakan, aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Ini isi hati Tuhan, ini rencana yang Tuhan miliki. Dan firman Tuhan bilang seperti ini, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Gak cuma Tuhan menuntut kita untuk mencari Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, Tuhan ini juga melakukan hal yang sama. Tuhan bilang seperti apa? Dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku, aku akan berbuat baik kepada mereka. Jadi kita bisa lihat saudara, Tuhan ini sangat memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu merupakan isi hati Tuhan. Tuhan sampai bilang dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Lebih lagi kalau kita lihat tadi firman Tuhan menyatakan di ayat 40, aku akan mengikat perjanjian yang kekal dengan mereka. Kita mau melihat perjanjian seperti apa sih perjanjian kekal? Kita bisa lihat saudara firman Tuhan ini di di kitab Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 12. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab semua besar dan kecil akan mengenal aku.
Sebab aku akan menaruh belas kasihanku terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan ini sudah merencanakan untuk membuat suatu perjanjian yang kekal. Kata-kata kekal ini berarti tidak memiliki kesudahan. Dan kalau saudara lihat di Ibrani 10 di sini, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Firman Tuhan menyatakan ada dua jenis Israel, saudara. Dalam perjanjian baru, Israel menurut kelahiran, yaitu orang-orang yang keturunan Israel, dan Israel menurut iman, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ini mengadakan perjanjian yang kekal dengan kita. Bahwa Tuhan akan menaruh hukum atau perkataannya dalam hati kita. Dan di sini Tuhan juga menyatakan bagaimana kita akan mengenal Tuhan. Dan Tuhan ini akan menjadi Allah kita. Makanya kalau saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya tentang berdoa. Bagaimana dia bilang begini. Bapa kami yang di sorga. Dan di sini dikatakan mereka akan menjadi umatku. Makanya kita dipanggil imamat yang abrani. Umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan menyatakan ini adalah rencana Allah bagi setiap kita yang ada di sini. Nah, yang terakhir kita mau membahas bagaimana rencana Tuhan itu lebih besar daripada rencana iblis. Tadi firman Tuhan menyatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan dan kelimpahan. Kita akan melihat melihat balik secara singkat saudara ya. Karena waktunya nggak cukup kalau kita baca firman Tuhan secara lengkap. Siapa di sini yang nggak tahu cerita mengenai Yusuf? Semua tahu ya, Yusuf yang mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin atas keluarga-keluarganya. Dan semua orang tahu di sini saya rasa bagaimana cerita dia itu menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya yang membuat saudara-saudaranya itu menjadi benci sama dia. Benar ya saudara? Dan akhirnya dia dijual. Tadinya dia pengen dibunuh tapi akhirnya dia dijual untuk menjadi budak. Dan akhir dari cerita itu, rencana saudaranya itu yang mereka pikirkan untuk kejahatan, Tuhan merubahnya untuk apa saudara? Kebaikan. Bagaimana Tuhan mengangkat dia walaupun dia sudah ada di dalam penjara. Nah, kita mau lihat apa yang dikatakan Yusuf. Kejadian 50 ayat 20 sampai dengan 21. Dikatakan seperti ini, Kejadian 50, 20 sampai 21. Ini yang Yusuf katakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf di sini bilang sama saudara-saudaranya, walaupun kalian sudah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi apa kata firman Tuhan di sini? Tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan. Jadi rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana si jahat. Si jahat rencananya untuk membunuh, membinasakan. Mereka pengen menghabisi nyawanya Yusuf. Mereka ingin membuat Yusuf itu nggak lagi ada di antara mereka. Tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar. Tuhan mengangkat dia sehingga dia bisa bilang seperti ini. Kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud melakukan yang seperti ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia bukan hanya menjadi pemimpin bagi keluarganya, tetapi menjadi pemimpin dari suatu bangsa. Nah, kalau saudara lihat di 1 Korintus ayat 2 sampai 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Di sini berbicara mengenai apa yang menjadi rencana Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga
Dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan pada siang hari ini? Kita semua. Firman Tuhan jelas menyatakan apa yang gak pernah kita lihat oleh mata, apa yang gak pernah kita dengar oleh telinga, apa yang gak pernah timbul di dalam pikiran kita atau hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, lanjutnya firman Tuhan menyatakan kepada kita seperti ini. Karena kepada kita Allah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Firman Tuhan menyatakan oleh Roh. Rohnya ini huruf kecil atau huruf besar, saudara? Huruf besar. Berarti rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Nah, kalau kita baca selanjutnya, saudara, ini menerangkan bagaimana kita bisa memiliki rencana tersebut. Di 1 Korintus, masih 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 16. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia itu selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, yaitu Roh Kudus, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh rohnya Roh Kudus. Katakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki apa, saudara, di sini? Pikiran Kristus. Rencana itu adanya di mana, saudara? Di pikiran. Dan di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki roh Tuhan yang memberikan kita pikiran Kristus. Berarti kita di sini melihat Tuhan ini bukan saja memiliki rencana buat kita, tetapi Tuhan ingin menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, saudara? Firman Tuhan menyatakan oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, cara yang paling pertama yang tadi kita lihat, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mau, saudara, merenungkan firman Tuhan ini, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah baik bagi kita dan rencana yang sempurna. Dan kalau saudara lihat bagaimana firman Tuhan menyatakan supaya kita ini menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas menyatakan bagaimana apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sudah sediakan dan sudah rencanakan bagi kita semua. Amin, saudara? Amin. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk siang hari ini, di mana kami bisa kembali datang, Tuhan, kepadamu. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan, Tuhan, di tahun yang baru ini. Dan kami percaya, Tuhan, akan rencana-Mu yang Kau miliki dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu berkata, Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami pikirkan, Engkau yang menyediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan kami berdoa, Tuhan, supaya melalui Roh-Mu, Engkau yang terus mengajar kami akan rencana-Mu, Tuhan, mengajar kami akan kehendak-Mu, mengajar kami akan pikiran-Mu, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, bahwa jalan-Mu jauh lebih tinggi daripada jalan kami, rencana-Mu jauh lebih tinggi daripada rencana kami. Kami berdoa, Tuhan, supaya setiap kami, Tuhan, dipenuhi oleh rencana-Mu, dipenuhi, Tuhan, oleh hikmat-Mu, pikiran-Mu, Tuhan, dan juga damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Terima kasih, Tuhan, Engkau yang akan melingkupi setiap kami, Engkau yang akan menuntun setiap langkah kami, karena Engkau adalah gembala yang baik. Dan Engkau adalah Bapa kami yang akan terus mengajar kami, Tuhan, akan segala sesuatu melalui Roh-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.